Ini mata kuliah Al-Quran yang saya ampu di program studi akuntansi syariah dan juga di perbankan syariah. Ya, ini nama saya Wahid Hashim. Background saya teknik sebetulnya, tapi punya pengalaman sedikit tentang Al-Quran, terutama tentang tahsin dan tajwid. Kemudian kalau ingin menghubungi saya, silakan boleh via email melalui haswahid27@gmail.com, atau juga untuk kontak personnya untuk WhatsApp ya, bisa menggunakan +614105513882, atau kalau mau menghubungi via telepon atau SMS itu di 081380432833. Ya. Ya, ini untuk outline perkuliahan mata kuliah Al-Qur'an ya. Baik. Jadi tatap muka akan dilakukan dengan durasi 2 kali 50 menit ya, atau 100 menit untuk setiap pertemuannya. Ya, kemudian metode penyampaiannya pemaparan materi secara online dan juga diskusi, baik itu nanti via Zoom meeting atau mungkin via video yang akan saya upload ya, nanti via YouTube atau mungkin Google Classroom, nanti kita akan proses ke depannya ya supaya lebih mudah, karena anjuran dari institut ya supaya tidak memberatkan mahasiswa, maka gunakan aplikasi yang memang tidak memberatkan gitu. Ya, untuk Zoom ini untuk pertemuan pertama saya wajibkan terlebih dahulu, nanti untuk kedepannya bisa jadi untuk Zoom hanya beberapa kali saja, kemudian nanti bisa juga diganti dengan video recording saja, ya. Kecuali kalau memang dibutuhkan tatap muka, ya. Nanti kita akan menggunakan mungkin WhatsApp group, ya, dengan cara saya sharing materi terlebih dahulu, ya. Atau mungkin dengan platform yang lain yang memang bisa dijangkau oleh semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Ya, itu jadi tatap mukanya begitu. Jadi tetap ada tatap muka, baik sifatnya memang online secara langsung ya, virtual meeting, atau mungkin WhatsApp group, atau mungkin nanti bisa saya sharing video saja supaya teman-teman simak. Tapi saya tetap on call ya, atau online supaya teman-teman bisa tetap diskusi ya. Nah, kemudian nanti akan ada penugasan ya, ini berupa hafalan ya. Kalau dalam mata kuliah Al-Quran ini, hafalannya adalah hafalan juz 30 atau juz amma, yang memang akan dimulai di pekan ke-6, ke-7, dan seterusnya sampai pekan yang ke-15. Ya, jadi pada pekan-pekan tersebut, selain saya menyampaikan bagaimana cara membacanya yang baik, menggunakan kaidah tahsin dan tajwid, nah, dalam pekan-pekan tersebut juga teman-teman diharapkan sudah bisa menghafal juz amma sedikit demi sedikit ya, dimulai dari surat-surat pendek ya, surat amma sampai dengan ad-duha, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat yang lain sampai nanti surah An-Naba di pekan ke terakhir. Ya. Itu untuk penugasannya ya. Kemudian nanti akan ada UTS ya, UTS di pekan ke-8, ini merupakan written test atau tes tertulis, ini mengenai pengetahuan keilmuannya, jadi tajwidnya nanti akan diteskan di UTS. Kemudian untuk evaluasi akhir semesternya di pekan ke-16 nanti kita akan lebih ke oral test atau ujian lisan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan hafalan yang kemudian nanti pertanyaannya juga akan melingkupi ilmu tajwid juga ya. Yang jelas lisan ya untuk UASnya nanti. Nah, kemudian untuk pemetaan schedule-nya ya, untuk schedule pekan pertama ini adalah rencana pembelajaran semester, ini sedang kita bahas ya. Untuk RPS-nya sudah ada di Siakat juga, tapi nanti akan saya share juga ya ini dalam bentuk PDF-nya, karena di Siakat ada sedikit trouble ya dalam uploading materialnya, ya, sehingga nanti saya perlu menyampaikan RPS secara langsung juga. Ya, kemudian untuk pekan ini juga akan saya sedikit bahas pengantar ilmu tahsin dan tajwid, bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, kemudian juga tingkatan membaca Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Kemudian di pekan kedua nanti kita akan masuk ke makhorijul huruf dan juga sifatul huruf ya. Lalu pekan ketiga kita masuk ke ilmu tajwid ya, hukum sukun, tanwin, mim sukun, dan juga gunnah. Kemudian di pekan keempat kita masuk ke hukum idgham, hukum lam ta'rif, dan juga hukum ra. Kemudian di pekan kelima kita masuk ke mad, waqaf, dan ibtida. Nah, dan di pekan ke-6 sampai seterusnya kita sudah masuk ke reviewing atau discussing tentang ya, diskusi tentang
tajwid dan tahsin di surat-surat dalam juz amma dan juga mulai ada setoran di sini. Ya, di pekan ke-6 ini ada surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Kemudian di pekan ke-7 ada surah Al-Fajr sampai dengan Al-Lail. Di pekan ke-8 kita masuk dulu ke evaluasi tengah semester ya. Ya, sekitar tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021. Kemudian di pekan 9 kita lanjutkan lagi ke surah At-Thariq sampai dengan Al-Ghasyiyah. Dan di pekan ke-10 kita masuk ke surat Al-Insyiqaq dan juga Al-Buruj. Di pekan ke-11 kita masuk ke surah Al-Mutaffifin, karena cukup panjang. Pekan ke-12-nya 2 surat ya, surah At-Takwir dan juga Al-Infitar. Kemudian di pekan ke-13 kita masuk ke surah Abasa, ke-14 An-Nazi'at, ke-15 An-Naba, dan di pekan terakhir, pekan ke-16, ujian akhir semester ya. Ini 20 sampai 24 Desember 2021. Ya, terkait schedule, silakan ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, di sini kan mungkin ada yang masih matrikulasi, ada yang sudah lolos matrikulasi, ada juga mungkin yang lulusan pondok yang sudah cakap dalam membaca Al-Quran, ada yang mungkin sudah punya hafalan 1 sampai 5 juz, ada yang mungkin bahkan sudah hafidz ya, sudah menjadi penjaga Al-Quran, sudah hafal 30 juz. Ya, jadi tujuan utama dari mata kuliah Al-Quran ini adalah teman-teman bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga setidaknya bisa menghafal 1 juz, yaitu juz amma, ya, juz 30. Ya. Nah, ini, kalau misalnya ini gambaran RPS-nya ya, coba saya tampilkan di sini. Sebentar, coba saya buka dulu untuk RPS Al-Quran. Ya, mohon izin membukanya dulu sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Al-Quran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan hukum-hukum tajwid, tahsin dalam bacaan Al-Quran, melafazkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makharijnya, kemudian menjelaskan benar dan salahnya bacaan Al-Quran yang diperdengarkan, dan juga menghafal juz 30 atau juz amma. Ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, capaian-capaiannya, dan yang lainnya. Nanti akan saya share di RPS-nya kepada teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini sampai dengan pekan ke-16 ya. Ya. Ada pertanyaan silakan, kalau tidak saya akan kembali lagi ke PowerPoint slideshow. Oke, sepertinya tidak ada ya. Untuk absensi akan saya lakukan nanti ya di akhir. Baik, ini model pembelajarannya ya. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada material review karena saya akan mengupload materinya dulu sebelum kuliah ya. Sebelum perkuliahan, kemudian ada memorizing nanti kalau sudah masuk ke pekan hafalan ya. Jadi saya harapkan teman-teman di sini sudah memulai hafalannya ya dari sekarang sedikit-sedikit, nyicil ya kalau yang belum hafal. Kalau yang sudah hafal ya dipersiapkan dengan baik nanti. Kemudian ada online lectures atau kuliah ya, kuliah online, baik itu melalui Zoom meeting, kemudian video recording atau juga melalui WhatsApp group ya. Ya, dalam perkuliahan ini saya harapkan teman-teman bisa berpartisipasi aktif dan juga bertanya ya kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau berdiskusi terkait mata kuliah Al-Quran ini. Ya, karena di sini saya juga belajar, kawan-kawan belajar, kita sama-sama masih belajar, dan bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, ada perbedaan pendapat, apapun itu kita diskusikan di dalam sesi pembelajaran mata kuliah Al-Quran. Ya, kemudian di sini ada work in practice session ya, berupa tugas ya, tadi ya kalau dalam Al-Quran ini kita berarti ada hafalan. Ya, kurang lebih siklus pembelajarannya seperti itu. Ya, ini assessment overview-nya. Jadi ini adalah komponen penilaian dalam mata kuliah Al-Quran ini. Yang pertama adalah kehadiran. Nah, ini bobotnya 10%. Atau kalau saya bagi menjadi 14 pertemuan tatap muka ya kurang lebih 0,714% per pertemuannya. Ya.
Kemudian hafalan Al-Quran, ini karena ada 10 pertemuan, berarti kurang lebih 3% per pertemuannya. Ya, jadi ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada evaluasi setengah semester 30%, ini written test atau tes tulis. Baik itu mungkin nanti di Google Form atau bisa jadi juga saya berupa penulisan yang dilakukan secara take home. Atau mungkin ini untuk evaluasi akhir nanti kita lisan, insya Allah. Ya, ini rekomendasi bacaannya ya. Saya menggunakan pedoman daurah Al-Quran karya Abdul Aziz Abdul Rauf, LC ya. Kajian tajwid, ilmu tajwid aplikatif. Dan juga saya menggunakan ini ya, buku tajwid yang sangat klasik dan dari kecil juga dulu saya sudah mempelajarinya. Ini pelajaran tajwid, kaidah bagaimana mestinya membaca Al-Quran untuk pelajaran permulaan. Ini karya Kiai Haji Zarkashi dari Pondok Modern Gontor. Ya. Ini bacaannya. Ini saya kira beli online juga ada ya, dan harganya juga cukup terjangkau ya kalau untuk buku yang nomor 2 ini. Ya, dulu saya beli cuma Rp5.000. Entah kalau sekarang berapa. Ya. Ada pertanyaan silakan mengenai schedule dan seterusnya. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Putri ya. Saat nanti setoran itu lewat media Zoom atau WA atau apa? Terima kasih. Ya. Untuk setoran nanti yang teman-teman bisa akses saja ya. Yang teman-teman bisa akses ya. Dan nanti fleksibel ya. Fleksibel. Kalau misalnya Zoom bisa monggo, tapi kalau berat ya jangan ya. Boleh pakai WhatsApp call ya. WhatsApp video call juga boleh ya itu. Ya, supaya saya bisa mengeceknya juga. Ya. Cuma nanti kalau misalnya ada beberapa orang ya mau bareng-bareng juga boleh gitu. Di WhatsApp group gitu. Nanti tinggal berapa sesi kita buat ya. Ya supaya nanti lebih efektif ya. Gitu. Mungkin di pertemuan ke-6 misalnya dari mulai Ad-Duha sampai dengan An-Nas nanti saya akan buat video mungkin terkait tahsin dan tajwidnya. Nanti kita akan lebih banyak sesi setorannya. Nah, sesi setorannya bisa jadi kita akan bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Seperti itu ya, Mbak, kira-kira. Ya. Jadi nanti yang mudah lah ya. Yang mudah supaya nanti kan kadang Zoom itu berat juga buat teman-teman yang berada di area yang signalnya juga sering problem. Mungkin bisa WhatsApp nanti ya bagaimana. Ya nanti di akhir sesi saya juga akan memberikan angket ya, kuesioner sedikit supaya bisa tahu peta dari kemampuan teman-teman, dan saya harapkan teman-teman juga mengisinya dengan sejujur-jujurnya ya, supaya nanti saya juga memberikan perlakuan yang tepat gitu untuk teman-teman. Ya bisa jadi kan di sini ada yang sudah hafal Al-Qur'an ya, bisa membantu saya lah untuk membimbing teman-temannya. Ya kalau yang sudah hafal kemudian sudah bagus bacaannya, insya Allah nanti nilainya juga mungkin tidak akan terlalu sulit untuk memperjuangkannya. Nah, kalau yang belum mungkin nanti ya memang harus belajar gitu, ada tahapan belajar. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, nah, jika tidak ada, kita akan masuk ke pengantar ilmu tajwid. Ya, nanti untuk kuesioner akan saya share di WhatsApp. Ya, kita masuk lagi ke PowerPoint slideshow ya. Ya, ini mukadimah ya. Sedikit pengantar mengenai ilmu tajwid. Ya. Jadi apa itu ilmu tahsin atau tajwid ya? Tahsin ini secara bahasa ini memperbagus bacaan Al-Quran. Kalau tajwid ini lebih populer dengan istilah kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran. Ya, tapi di sini tidak hanya sekadar hukum-hukumnya saja, tetapi juga bagaimana kita mengeluarkan huruf sesuai tempatnya dan memberikan haknya serta mustahak. Di sini kan secara istilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a yang ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu.
Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengeluarkan huruf, ya, mengeluarkan huruf Al-Quran, ya, tiada lain huruf hijaiyah itu dari makhrajnya atau yang sering kita sebut makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Maksudnya dari hak dan mustahak itu apa? Ya, maksud dari hak adalah ya setiap huruf ini nanti akan memiliki tempat keluarnya dan kita harus mengeluarkan dari tempat keluarnya itu. Kemudian setiap huruf juga punya sifat yang menempel pada huruf-huruf tersebut. Itu disebut dengan haknya. Nah, kemudian apa istilah mustahak? Mustahak itu adalah sifat-sifat dari huruf yang sewaktu-waktu muncul ketika dalam kondisi tertentu. Misalnya, huruf ra itu bisa kita lafadzkan tebal, bisa kita lafadzkan tipis. Ya, artinya sesuai dengan kondisinya. Nah, itu yang disebut dengan mustahak. Ya, kemudian bagaimana mempelajari tajwid ini hukumnya? Ya, di sini hukmu ya ta'allumi, ya. Hukum dari mempelajari ilmu tajwid ini yang pertama ya untuk mengetahui hukum-hukumnya itu sebetulnya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Mengetahui hukum-hukumnya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari ilmu tajwidnya itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Akan tetapi hukum dari membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi wajib bagi setiap dari kita. Ya, ya kita itu wajib untuk membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Ya, tapi untuk mengetahui hukum-hukumnya sebetulnya itu adalah fardu kifayah. Makanya dalam membaca Al-Quran itu ya, itu boleh kita punya guru yang memang sudah betul bacaannya. Tapi kita tidak mengetahui hukum-hukum tajwidnya, tapi kita meniru gurunya itu boleh. Tapi sudah benar, sudah teruji gurunya. Ya, ya tapi untuk kita ya termasuk saya ya, yang memang belajar Al-Qur'annya tidak langsung dari guru yang mungkin sudah punya sanad, hafizul Qur'an dan memang kehususannya dalam bidang itu dan sudah teruji, ya kita bolehlah kita mempelajari hukum-hukumnya supaya kita bisa melakukan pendekatan agar bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah, bisa melafalkan Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid. Gitu ya. Seperti itu hukumnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Ya, mempelajari ilmu tajwid ini menjadi bagian dari mempelajari Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari itu ya tidak hanya membaca, tidak hanya tilawah, tidak hanya menghafal, tetapi juga mempelajari mengupas isinya, termasuk mempelajari bagaimana tata cara membaca yang betul, ya, yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, dan itu akan menjadi tolak ukur kualitas seorang muslim. Ya, semakin bagus bacaan seorang muslim, ya hatta sampai dengan bacaannya, hafalannya, sampai tingkat ketadabbur ya pengamalan Al-Qur'annya, ya maka itu menjadi tolak ukur kualitas kita. Kalau misalnya kita tidak dekat dengan Al-Quran, bahkan kita tidak bisa membacanya, berarti kita bisa mempertanyakan apakah kita seorang muslim yang baik. Ya. Ya, kenapa demikian? Ya karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik kesibukannya. Ya, jadi Al-Quran ini adalah sebaik-baik kesibukan, termasuk mempelajari tata cara membaca yang benarnya. Itu juga menjadi kesibukan yang baik. Ya, oleh karena itu, ya bacalah Al-Quran dan pelajarilah ilmu untuk membacanya dengan cara yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, ya dengan kita mempelajari Al-Quran, ya, termasuk ilmu tajwidnya akan turun sakinah atau ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dinaungi oleh para malaikat. Ya. Nah, kemudian inti dari belajar tajwid ini apa sih purpose-nya, apa sih tujuannya? Ya, tiada lain tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan
dalam membaca Al-Quran, baik yang sifatnya ringan atau yang sifatnya berat. Ya. Kesalahan ringan itu kesalahan yang tidak mengubah arti. Ya, ini istilahnya disebut dengan al-lahnul khafi. Ya, tidak mengubah arti. Ya, contohnya misalnya, ya kalau dalam hukum ilmu tajwid itu kan ada bacaan panjang, ada bacaan mad. Misalnya mad wajib mutasil itu wajib 5 harokat. Ya, ada yang mengatakan 6 harokat. Ya, sementara kita membacanya hanya 2 harokat. Itu adalah kesalahan, tapi kesalahan yang ringan. Kenapa tidak sampai mengubah arti? Nah, kemudian ada istilahnya al-lahnul jali atau kesalahan berat. Nah, ini kesalahan yang mengubah arti. Ya, jadi kalau misalnya kita membacanya dengan salah, nanti akan mengubah arti Al-Quran. Contohnya misalnya, tidak usah mengubah huruf ya. Bisa jadi mengubah huruf, lafaz huruf, misalnya ain menjadi hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ain diganti menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya akan berubah. Ya, contoh lain misalnya dalam Quran surat Al-Fatihah juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Kemudian kita ubah harokatnya menjadi an'amtu. Ya, otomatis artinya juga akan berubah. Ya. Ya, kalau an'amta ini, an'amta itu berarti kan engkau yang memberi nikmat. Kalau an'amtu, aku yang memberi nikmat. Itu kan berbahaya artinya, akan mengubah artinya. Itu disebut dengan kesalahan yang berat atau al-lahnul jali. Ya. Nah, kemudian ada tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ya. Dalam membaca Al-Quran ada tingkatannya. Ini berkaitan dengan tata cara kita membaca kecepatannya. Ya, kecepatan. Yang pertama ada yang disebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq itu apa? Ini adalah cara membaca Al-Quran yang sangat-sangat lambat. Ya. Ya, dan ini diperbolehkan saat kita apa? Saat kita mengajarkan Al-Quran. Mungkin nanti yang sudah punya anak, atau mungkin yang mengajari anak di TPA, itu boleh kita membaca Al-Quran dengan lambat. Ya. Karena kita mengajari posisinya. Dan boleh terputus-putus. Ya. Itu disebut dengan bacaan at-tahqiq. Lalu ada istilah yang kedua adalah at-tartil. Ya. Cara membaca Al-Quran yang agak lambat. Dengan memperhatikan tajwid. Ya. Dan ini adalah cara baca yang paling bagus. Ya, di dalam Quran surah Al-Muzammil Allah menyampaikan warattilil Qur'ana a'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya. Ya berarti kan agak lambat ya, tapi dia tidak terlalu lambat. Ya kalau mungkin saya memberikan contoh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan masih lambat gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kompetisi tartil Quran ya dalam musabaqah tilawatil Quran mungkin ya sudah tahu bagaimana speednya tartil. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga, speednya agak semakin dipercepat sedikit, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi tetap memperhatikan ilmu tajwidnya. Ini istilahnya disebut dengan at-tajwid. Ya. Ya, ini biasanya kalau kita ingin ini ya, teman-teman sekarang sudah tren istilah one day one juz gitu ya. Satu hari targetnya 1 juz. Dan kalau yang punya kesibukan ya, biasanya baca Al-Qur'annya ya pengen 1 juz itu selesai mungkin 50 menit atau 45 sampai 50 menit. Nah, ini biasanya menggunakan tingkatan at-tadbir ini gitu ya. Jadi membacanya dengan agak sedikit cepat tetapi tidak terlalu cepat ya. Nah, yang terakhir ini cara tingkatan membaca Al-Qur'an yang sangat cepat ya, tetapi tetap memperhatikan ilmu tajwid ya. Ya, cepat, temponya cepat boleh, tapi tajwid tetap. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh para penghafal Al-Qur'an ketika mengulang-ulang hafalannya atau murojaah istilahnya. Ini disebut tingkatannya namanya apa? Al-hadr. Ya, jadi boleh menggunakan keempat cara ini, tapi harus tepat penggunaannya. Kalau memang kita bisa menggunakan kaidah tajwidnya pada saat
menggunakan cara tartil, ya sudah tartil, harus tartil. Ya karena memang kadang juga sulit gitu ketika kita cepat membaca Al-Qur'an untuk konsisten sesuai dengan ilmu tajwidnya. Gitu. Nah, berikutnya di dalam Al-Qur'an ya kita juga sering menjumpai kesalahan ya, common mistakes ya. Common mistakes, kesalahan yang biasa terjadi ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah vokal dan artikulasi yang tidak sempurna. Artinya huruf-huruf yang keluar, lafaz-lafaz Al-Qur'an yang keluar itu tidak sempurna. Nah, jadi seperti bergumam membacanya. Jadi harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdu. Ya. Jadi jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu kurang tepat dalam bacaan Al-Quran. Ya, yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah membaca huruf sukun atau huruf mati yang tidak seharusnya memantul dibaca dengan memantul. Ya, yang memantul itu kan cuma qalqalah. Ya. Qalqalah saja yang boleh dipantulkan hurufnya. Kalau huruf yang lain tidak bisa. Ya, dan ini sering terjadi. Misal dalam membaca basmalah saja ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah. Alhamdu. Nah, itu adalah huruf-huruf yang tidak boleh dipantulkan. Harusnya kan alhamdu. Bukan alhamdu. Shiratal ladzina an'amta. Kelihatan seperti enak, seperti betul, tetapi salah. Ya. Kalau qalqalah memang harus ya. Ada 5 hurufnya ya. Ada ba, jim, dal, dan to, kemudian qaf. Ya, kalau itu harus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, berarti itu harus memantul. Nah, kemudian yang ketiga, tidak konsisten membaca mad atau bacaan panjang. Ya, misalnya bacaan panjangnya harus 1 alif, ternyata dibacanya lebih dari 1 alif. Ya, 2 harokat membacanya 5 harokat. Itu salah. Ya, itu sangat tergantung ketukan atau tadi ya, tempo membaca Al-Qur'an. Sangat bergantung pada tingkatan yang tadi saya bahas. Ya, kalau ketika tartil agak lambat bacaannya ya berarti madnya juga ya, kelihatannya untuk mad tabi'i misalnya yang mad asli yang hanya 1 alif dibacanya ya harus konsisten ketika kita membaca Al-Qur'an. Jangan kepanjangan, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya benar gitu. Tapi harus dibaca dengan betul. 1 alif ya 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di ujung mad adli sukun itu boleh. Panjangnya 2, 3 sampai 6 harokat di ujung-ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang di ujung-ujung itu boleh. Ya, nanti kita akan bahas di hukum tajwid. Tapi yang jelas, ketika membaca mad, ketika harus 1 alif atau 2 harokat, berarti harus konsisten 2 harokat. Ketika 5 harokat, berarti 5 harokat. Nah, yang terakhir yang sering terjadi, kesalahannya juga adalah tergesa-gesa dalam melafazkan huruf-huruf yang mengandung gunnah. Nah, tidak hanya nun bertasydid dan mim bertasydid, tapi juga dalam idgham bi gunnah misalnya. Atau di dalam ikhfa, di dalam ikhfa syafawi misalnya. Nah, itu tidak boleh tergesa-gesa. Contoh misalnya. Inna a'tayna. Nah, itu kurang tepat membacanya. Tapi gunnah itu harus sedikit ditahan dulu. Inna a'tainakal kautsar. Tsumma radadna. Seperti itu. Atau mungkin dalam idgham mithlain misalnya. Wa amanahum min khauf. Jadi jangan langsung terabas aja, jangan wa amanahum min khauf. Itu kurang tepat. Dan itu sering terjadi kesalahan seperti itu. Ya, itu sedikit pengetahuan tentang common mistakes atau kesalahan yang sering terjadi. Nah, kemudian
Di dalam bacaan Al-Quran juga ya kita akan melibatkan yang namanya isti'adzah dan basmalah. Nah, isti'adzah ini adalah lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini dasarnya kenapa kita membaca Al-Quran menggunakan ta'awudz atau menggunakan isti'adzah. Ya, ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 disampaikan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, sudah jelas ya? Ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran, diharuskan membaca ta'awudz atau isti'adzah. Kemudian yang berikutnya basmalah. Nah, untuk basmalah ini, lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini sangat dianjurkan. Ya. Ketika mengawali surat misalnya, atau mungkin mengawali membaca Al-Quran. Ya. Dasarnya apa? Di dalam hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami dari jalur Ar-Rahawai dalam Al-Arba'in atau As-Subki dalam tabaqatnya itu disampaikan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Jadi setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkah. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Ya, tapi ada sebagian pendapat yang menyampaikan bahwa kalau bukan awal dari Al-Quran, itu tidak perlu dilafazkan basmalahnya. Jadi boleh langsung setelah isti'adzah tadi, setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ke ayatnya. Ya, silakan mau pilih yang mana, monggo. Saya di sini tidak akan memperdebatkan masalah ini. Nah, kemudian kalau kita bertemu isti'adzah dan basmalah dan dengan awal surat, bagaimana cara membacanya, cara melafaznya? Ada 4 ternyata. Nah, yang pertama adalah qat'ul jami'. Jadi, lafaz isti'adzah, lafaz basmalah dan juga awal surat itu dibaca secara terpisah. Ya, akan saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan terpisah semuanya. Itu bacaan yang pertama. Yang kedua, waslul jami'. Ya, semua disambung. Ya, jadi lafaz isti'adzah, lafaz basmalah dan awal surat disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu contohnya. Jadi sambung semuanya. Ini buat yang nafasnya kuat ya. Kalau yang tidak kuat, dipisah saja. Atau mau pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini istilahnya disebut dengan qat'un awal wa waslu tsani bitsali. Atau membaca isti'adzah terpisah, ya dipisahkan dulu ininya ta'awudznya, kemudian basmalah dan awal suratnya disambung. Ini boleh juga. Contohnya misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi yang disambungnya basmalah dengan surat. Nah, atau yang keempat, waslul awal bisani. Menyambung isti'adzah dan basmalah sementara awal suratnya dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi boleh 4-4-nya, monggo silakan. Itu diperbolehkan. Ya, demikian pengantar tajwidnya dulu. Nanti untuk hukum nun mati dan seterusnya kita akan bahas di pekan kedua. Ya, silakan ada yang ditanyakan sebelum saya absen. Monggo, monggo. Ya, pertemuan pertama ini nanti tidak akan full ya, tidak akan full, tidak akan penuh. Ya, insya Allah
Kita akan mulai di pertemuan kedua nanti yang sudah masuk ke materi. Ini hanya pengantar saja sebagai pengetahuan untuk teman-teman. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil menunggu, sambil absen saja ya. Saya absen dulu. Ini akuntansi syariah kelas 1B. Oh, sebentar saya ambil dulu ini filenya dari kelas lain supaya langsung copy. Oh, ulang dulu. Ayo. Saya copy materi dulu dari sini sebentar. Mau di sana. Baik, ini kelas 1B. Saya absen satu persatu ya. Rudi Ardianto. Mas Rudi, ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Habib Bagas Alfian. Hadir, Pak. Oke, oh ini Mas Habib ya. Oke. Berikutnya Alfian Zulfan Linda. Pak. Oke, hadir Mas Alfian ya. Silviana Asmirah. Pak. Oke. Asih Nur Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Ya. Adi Muntoha. Mas Adi ada? Adi Muntoha. Ya, saya lihat dulu di sininya. Oke, nanti saya panggil lagi ya. Kalau memang belum ada. Kemudian berikutnya Siti Al-Zahra. Ya, Mbak Siti ada? Ya. Ada, oke. Farid Maulana? Hadir, Pak. Oke. Sinta Laila Hanun? Hadir, Pak. Ya. Arwidatul Latifah? Arwidatul Latifah? Hadir. Oke. Muhammad Malkhudi? Hadir, Pak. Ya. Endar Septiana? Hadir, Pak. Oke. Nilam Ayu Rukmana? Hadir, Pak. Sheila May Stefani? Sheila May Stefani? Pak. Oke. Lailatul Munawwar? Hadir, Pak. Ika Winayatun Nisfia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, siap. Wise Sekar Hanum? Hadir, Pak. Panggilannya Wise atau Wise? Hanum. Oh, Hanum. Oke. Khalida Naswa Azlia? Hadir, Pak. Ya. Hadir. Oke. Priska Martiana Santika Dewi? Hadir, Pak. Ya, siap. Hadir. Riza Gunawan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Anissa Khairiyah? Hadir, Pak. Ya.
Karisma Nur Azizah. Ya, Mbak Karisma ada ya? Oh iya, ada. Ya, siap. Kemudian Putri Fadilatul Izzah. Hadir, Pak. Oke. Aulaya Ambarokatina. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Yusuf Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Lia Fauziah Kumalasari. Hadir, Pak. Ya. Fa'iqatun Nafisah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Taufikul Hidayat. Hadir, Pak. Ferry Indra Setiawan. Mas Ferry ada? Hadir, Pak. Oke. Alvis Suryani. Hadir, Pak. Ya. Hilya Iyasa. Mbak Hilya. Oke, nanti saya konfirmasi ya. Ahmad Saidi Dwi Putra. Hadir, Pak. Oke. Radia Fiska Maulida. Wis. Ini loh Mas Bun. Ada. Radia. Enggak penasaran kita awal. Bisa lanjut negosiasi. Radia, oh ada ya. Ada. Suaranya tidak muncul, tapi ada. Baik. Niken Yan Velia. Mbak Niken ada? Oke, saya confirm lagi. Salma Azizah Az-Zahra. Hadir, Pak. Ya. Jersey Eprina Putri. Eprina Putri. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Siti Ismi Fauziah. Hadir, Pak. Ya. Baik, sekarang saya ulangi lagi yang Adi Muntaha ada? Oh, sepertinya tidak ada. Hilya Iyasa. Baik, saya save dulu. Ya. Oke, monggo, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, monggo, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada materi atau cuma hafalan aja, Pak? Kalau pertemuan selanjutnya masih materi. Ya, masih materi. Tadi saya sudah sampaikan, nanti untuk hafalan kita mulai pekan ke-6. Ya. Kita mulai pekan ke-6. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Rudi. Ada yang lain? Ya, nanti saya akan share ini ya, form Google Form ya, untuk melihat kondisi teman-teman. Ya. Di sini ada yang sudah hafal juz 30, juz Ammah. Alfian, Pak. Bagas Alfian. Ya. Ya, nanti kalau yang sudah hafal bisa bantu saya, Nek. Bisa bantu saya dan ya kita nanti sama-sama belajar lah di sini. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu. Ya. Kita akan masuk ke materi nanti di pekan berikutnya. Ya, jangan sungkan untuk menghubungi saya secara langsung ya, via WhatsApp ataupun apa. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ya ada masalah, ada yang perlu didiskusikan. Ingat ya, saya kembali menyampaikan di sini, saya tidak mengajar teman-teman. Al-Quran ini adalah ilmu yang bisa terus dipelajari sampai kapanpun ya. Artinya kalau belum sampai ke tingkat pengamalan itu masih belum. Ya, jadi ketika ada kesalahan yang saya lakukan ya berarti ya saya masih harus belajar. Ya sama ketika kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman juga berarti ya sama-sama masih belajar.
Ya, jadi tidak usah sungkan ya, kita sama-sama masih belajar. Ya, kalau ada kesalahan nanti kita saling memperbaiki. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan dengan benar ya, dengan baik. Baik, terima kasih atas partisipasi dan atensinya semuanya. Kita tutup saja pertemuan pertama kita dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dari saya pribadi. Kalau memang ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah-salahnya itu murni dari saya pribadi. Ya, baik, akhirul kalam. Jaga kesehatan, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi